Oke guys, welcome back lagi di channel saya, Play GGP. Di sini ada sebuah update ya untuk tier listnya. Ini banyak perubahan tier listnya teman-teman. Ini di defisit 500. Ada banyak banget yang kuturunin ya. Kayak misalnya white dan lain sebagainya. Ini mom anak ini masih di S plus ya. Bentar nih, kayaknya kelihatannya masih ada yang salah nih guys. Albeda ini udah pasti dia di atas ini. Terus siapa lagi? Bam enggak. Oke, ini kelihatannya udah cukup ya. Ya, udah cukup. Kelihatannya seperti ini nih. Akun Mas ini juga turun ya. Jadi yang turun itu ada Y ini turun, Karakan ini harusnya naik ya. Karakan ini naik guys. Cuman dia tetap gampang mati sih. Jadi kelihatannya S sudah oke sih. Udah lebih dari cukup S ya. Karakan. Yang turun itu ada Y, terus siapa lagi tuh? Kalavan turun ya. Ya Kalavan turun, Mas ini turun, Dawon turun ya. Untuk DPS nya. Dan yang masih bertahan itu Revobam ya. Ya Sraca ini sebenarnya pengen ku taruh di sini ya guys ya. Cuman gimana ya guys ya. Dia masih bagusan Alis guys daripada ya Sraca ya. Masih bagusan Alis daripada ya Sraca, gak bisa tak samain. Hugo ini juga sempat tak pikirin naik S plus tapi dia aku masih belum tahu ya guys ya. Kira-kira dia bakal apa ya? Maksudnya gimana ya? Sebenarnya tuh kalau dia di defisit 500 ya, itu dia bisa, kadang dia bisa jadi carry, kadang enggak ya guys ya. Kadang dia time out, enggak selesai gitu. Jadi dari segi carry itu dia di S plus ya, tapi dari segi utilitas bisa jadi dia SS plus ya, dari segi utilitas ya. Karena utilitasnya itu dia ada buff block ya, yang mana itu bakal jadi game changer kalau misalnya kita ketemu musuh yang buffnya menyebalkan ya, kayak misalnya ketemu garam gitu ya, atau lain-lainnya yang aku juga kurang tahu juga ya. Start buff blocknya nanti bakal buat nge-counter siapa kurang tahu ya. Soalnya Hugo ini lebih kepake buat ini guys, buat carry yang bukan persentase damage ya. Jadi Hugo ini kan dia ngurangin attack, defense sama curi def lain sebagainya kan. Jadi Hugo ini bagusnya tuh dia kalau di pair sama DPS yang dia bukan persentase HP ya. Kayak misalnya Hugo di pair sama Revobam ini bagus banget ya. Di pair sama White oke, di pair pokoknya di pair sama selain unit yang persentase HP mas damage ya, karena kan dia pengurangan defense loh. Hugo kan pengurangan defense, Bam ini juga pengurangan defense, dan dia juga damage nya sakit guys ya kalau di combo sama si ini ya, karena dia di buff gitu Hugo ini. Tapi kalau defense-nya semakin tinggi, si Hugo ini semakin kurang relevan ya. Tapi dia masih kepake buat buff blocknya itu bagus banget untuk si Hugo. Tapi kalau di defisit 100 sampai 300 ya, itu Hugo bisa nge-solo guys. Bahkan di defisit 300 kelihatannya nggak ada lawan ya guys. Di defisit 300 dia nggak ada lawan guys. Masih bisa libas ya, asalkan ada MLB ya sampai Revo 4 gitu. Jadi kayak gitu. Si Hugo jadi aku taruh ke S plus ya. Dia nggak aku taruh di SS plus ya, karena aku masih belum yakin apakah utilitasnya itu bisa jadi game changer ya. Aku masih belum yakin tuh hal tersebut. Terus untuk si David ini ku taruh di S plus karena dia itu lebih bagus daripada Bam guys, daripada Revobam, daripada Bam kuning ini. Dia tuh fungsinya kayak Bam kuning, cuman bedanya dia bisa ngasih efek status imunitas ya ke seluruh tim dan bisa curi energi ya. Jadi dia bagus banget. Untuk Revo 4 sama Revo 5 nya nggak terlalu bagus untuk si David nih ya, nggak terlalu kepake. Tapi kalau di defisit rendah mungkin masih kepake Revo 45 nya. Tapi kalau di defisit 500 udah nggak kepake ya. Dan kemungkinan ya ini ya guys, ini tuh DV itu kelihatannya di S aja cukup guys. Di S ini kelihatannya aku turunin di S dulu aja dia ya. Soalnya dia tuh lebih bagus dari Bam ya, dari Bam kuning. Cuman dia tuh efek dari status efek imunitasnya itu dia situasional banget ya. Tapi menurutku dia di S plusnya juga oke sebenarnya. Tapi sementara aku taruh di S aja supaya nggak ambigu ya. Oke, langsung kita bahas tentang Hugo. Untuk DV-nya nanti di konten terpisah aja. Aku kali ini pengen bahas si Hugo terlebih dahulu ya. Ya itu kadang bisa nge-carry, bisa kadang enggak guys. Kayak misalnya di sini nih. Ini aku tuh beberapa kali pakai si Hugo teman-teman. Dia itu banyak ini ya guys, banyak time outnya tuh. Tapi bisa lewat juga. Jadi Hugo itu guys,
Hugo itu source damage-nya tuh dari skill ultimate-nya sama skill Elusa ini ya, skill Elusa ini. Dia itu nge-steal kan, nge-steal max 5 stack dan setiap stack 100. Jadi setiap unit itu bisa dicuri sampai 500% ya untuk buff attack dan dev-nya. Terus dikali 5 unit kalau dikumpul sama Yirang jadi 2500 ya. Jadinya gede banget untuk scale-nya si Hugo ini dari attack defense-nya. Jadi untuk nge-carry dia emang potensialnya gede banget teman-teman. Cuman masalahnya kalau kalian pengen maksimalin Hugo ya itu kalian harus bisa nyetak debuff ke musuhnya ya. Kayak ini kan koefisien attack-nya meningkat 100% untuk setiap debuff yang dimiliki target kan. Sama dari exclusive equipment-nya juga naikin cap-nya tuh ya. Nah, makanya di sini aku pakai Kasano sama Reflejo ya buat ngedebuff ya, tambah si Albeda juga biar ngedebuff juga. Langsung kita lihat aja untuk replaynya ya teman-teman ya. Jadi dia tuh bagus banget kalau misalnya kalian bisa nge-grouping musuh ya. Kalau misalnya kalian bisa nge-grouping musuh dan bisa ngasih debuff musuhnya. Nah ini kan kasih debuff kan, Reflejo kasih debuff. Terus Kasano juga kasih debuff. Jadinya alasin sekali dia ulti sakit banget tuh. Jadi sekali dia ulti langsung sakit banget ya si Hugo ini ya. Meskipun ya di beberapa skenario si Hugo ini dia time out teman-teman. Kayak misalnya aku coba ya tanpa Albeda aja time out guys, tanpa Albeda ya. Tanpa Albeda tuh time out guys. Dia harus pakai Albeda di defisitku ya. Cuman kalau kalian cuma main sampai defisit 100 sampai 300 itu dia masih bisa solo guys. Masih bisa beneran masih bisa solo. Start buff blocknya itu dia penting banget guys buat nge-counter unit kayak Dong Hai Hats ya yang dia tuh bisa spam defense. Nah itu bagus banget tuh kalau kalian counter pakai Hugo tuh supaya dia nggak bisa nge-stack defense teman-teman. Buat ngekill Urek biru juga bisa. Dia bisa 300 ngekill Urek biru pakai Hugo sangat mudah teman-teman. Terus ini ada lagi. Ini ya, ini aku masih mainin pakai Hugo ya. Musuhnya kayak gitu. Nah, cuman aku tuh ada saat dimana aku berhenti pakai Hugo carry ya. Nah ini Hugonya nggak aku pakai ya guys ya. Nah ini kan musuhnya ada Ren, ada Ewa hijau, ada White kan. Ini aku udah coba pakai Hugo nggak lewat ya guys ya. Ujung-ujungnya time out teman-teman. Kalau nggak time out mati soalnya Hugonya itu nanti ngelock summoner Rennya ya. Jadi counternya Hugo itu kalau ketemu summoner kayak yang nyepam bot, nyepam summoner kayak bullnya Ren atau Ana dia counternya yang nyepam summoner. Soalnya nanti dia itu si Hugo bakal ngelock summoner terlebih dahulu karena high gas attack kan. Cuman kalau udah berhasil bunuh summonernya baru tuh gampang tuh bantai ya. Cuman sebenarnya masalahnya bisa diselesaikan kalau misalnya kalian bawa grouping kayak Yirang teman-teman, kayak Yirang ini di grouping bisa. Di sini Hugo tanpa Albeda aja bisa lewat guys. Soalnya ini musuhnya nggak ada yang susah ya. Ini musuhnya gampang semua. Cepat mati. Ya susah tuh kalau ketemu Ewa hijau. Hugo itu susah ketemu Ewa hijau karena Ewa hijau ini dia bakal nge-revive terus ya, nge-heal terus ya. Jadi bakal rada ribet. Jadi overall apakah si Hugo ini wajib kejar? Bentar ya sebelum kita menentukan ya guys ya. Sebenarnya aku juga udah sempet main tapi bukan yang versi full power ya untuk si Hugo nya itu. Dia itu bagus banget meskipun belum MLB ya. Punya aku itu belum MLB teman-teman. Aku nggak gacha sampai max. Gimana ya? Ntar sini kalau nggak salah ya. Oh nggak ada itu Hugo. Pokoknya tuh aku tuh nyoba kan pakai Hugo kan. Dia bisa nge-stall bomb teman. Dia tuh nggak mati guys. Padahal aku belum max loh itu. Jadi dia bisa dipakai buat staller juga guys. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya dia tuh susah mati guys. Pokoknya dia susah mati. Cuman kita lihat ya. Kita lihat dia berpengaruh gak scalingnya tuh sama. Oke. Luxury shield-nya itu maksimum bertahan selama 10 detik. Berarti ini kalau level 1 berapa detik tuh kalau level 1 ya? Iya, jadi kekurangannya Hugo di situ guys. Jadi kalau kalian pengen Hugo ini bisa ngetank ya, dia harus level 5 guys pasifnya ya. Ini tuh dia berapa sih level 1-nya guys, aku nggak tahu ya. Level 1 itu dia berapa sih? Sebentar.
dia tuh level satunya berapa, level satunya itu 6 detik ya. Jadi kalau misalnya kalau 0 dupe ya, 0 dupe ya, kelihatannya Hugo ini bakal agak susah ya buat ngetank ya, meskipun bisa dimainin sebagai tank yang nggak bisa mati ya. Entah gimana cara ngakalinya. Cuman kalau saranku, kalau kalian pengen ngejar Hugo guys, itu cukup berhenti di merah 3 aja, karena kalian buat ngambil debuff attack dev-nya, attack dev-nya diambil, terus dari apa namanya tuh ininya ya, supaya dia nggak cepat mati, dari pasifnya dinikatin terlebih dahulu. Terus untuk revolusinya menurutku nggak penting teman-teman. Kalau kalian pengen Hugo itu bisa ngedamage, kalian harus Revo 4 ya. Revo 4 ini source damage-nya. Terus untuk ini dia naikkan survivabilitasnya. Jadi Hugo itu kalau misalnya kalian udah merah 3, dia udah bisa dijadiin carry teman-teman, nggak perlu ribet-ribet sampai Rainbow 5 itu nggak perlu ya guys ya. Terus untuk build-nya di sini aku pakai Raihana ya. Sebenarnya paling oke itu pakai alokasi ya teman. Pakai alokasi ya physical pierce ya. Pakai alokasi physical pierce ini paling oke. Tapi kalau misalnya Hugo kalian evasinya terlalu tinggi ya. Kalau misalnya kalian punya Hugo tapi evasinya tinggi banget guys. Ini kan musuhnya akurasinya berapa? Akurasi musuhnya kan 1394 kan. Sedangkan Hugo ini berapa? 1600. Jadi kalau kalian evanya terlampau tinggi, 200 di atas ACC musuh ya, itu kalian bisa pakai build L teman-teman. Bisa dipakein L aja supaya L nya tuh trigger ya guys ya. Karena kalau attack speed itu nanti ngaruhnya ke energi regen teman-teman. Semakin cepat attack speed itu semakin cepat regen energinya, dan semakin cepat kalian ulti ya mengeliminasi musuh ya untuk setnya antara alokasi atau L. Jadi kalau misalnya tataannya, kalau misalnya efisiennya terlalu efisien kalian tinggi ya pakainya L. Kalau efisien kalian bersaing dengan akurasi musuh pakai alokasi ya. Tapi untuk all konten alokasinya paling the best menurutku. Alokasinya paling the best. Habis itu untuk dari slot 5 nya kalian ambil physical pierce, untuk slot 4 nya kalian ambil efek resistances ya. Ini aku masih magic resistant, ini harusnya diganti ke efek resistant seperti itu. Jadi Hugo ini menurutku, untuk kesimpulannya apakah dia wajib pull, menurutku ya guys ya, karena dia bisa menimbang, dia bisa nge-solo sampai divisi 300 ya guys ya, dan dia sangat ramah newbie. Di red 3 aja, di merah 3 udah bagus banget. Menurutku dia hampir wajib pull ya, hampir wajib pull, karena mau gimana pun Hugo ini dia bakal terasa agak drop ketika divisinya udah 400 ke atas ya. Nanti divisi 400 ke atas udah mulai kerasa Hugo itu bakal drop perlahan-lahan, tapi bisa dijadiin main carry, masih bisa dijadiin carry utama kalau kalian punya Albeda atau sejenisnya ya, support atau di buffer lain yang bisa nge-boost damage-nya si Hugo. Dan kalau kalian pengen jadiin DPS ya kalian minimal harus Revo 4 teman-teman. Tapi kalau pengen dijadiin stall tank utilitas cukup sampai red 3. Dan Hugo menurutku unit yang mau gimana pun bakal harus punya sih kayaknya itu bakal jadi unit penting ya, bakal jadi unit ini. Dari damage ada, dari utilitasnya juga bagus banget. Ya udah mungkin kayak gitu untuk konten kali ini, dan sesuai janjiku ya, ini aku nggak ngejar Hugo sampai max teman-teman. Jadi aku cuman gacha 400 kali doang ya, cuman buat dapetin PT-nya doang. Nanti aku misalnya dari sini aja, dari gacha dari sini. Ya udah, makasih yang udah nonton, see you next content, bye bye.